Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam juga. Jadi habis terawih saya kesini mau tanya nih. Ya, monggo, Teman silakan. saya ini kepo nih Pak, sama Abah, pendapat Abah ketika Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Ini belum genap 200 hari Pak. 200 hari, belum genap setengah tahun lah ya. Korupsi warisan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Jokowi itu Pak, yang dibabat itu Pak, yang diamankan Pak Prabowo itu Pak, banyak banget Pak, mulai dari Pertamina dan yang sekarang yang terbaru PLN dan lain sebagainya. Bahkan saya pun bingung kalau harus daftarin satu persatu Pak. Menurut Abah gimana? Fenomena apa ini? Monggo dijawab Pak. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini, inilah fakta pahit tentang kepemimpinan di negara kesatuan Republik Indonesia era Pak Jokowi. Saya mencoba mencuplik ini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Monggo, kamu dengarkan dan kamu rasakan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ini. Terus gimana negara ini mau baik kalau aparat pemerintahnya tidak kompak dalam melakukan itu? Saya sudah membuka jalur-jalur macet itu, tapi di sana tidak jalan. Bahkan Bapak ngejar sampai ke ujung-ujungnya gitu. Sampai ke ujung-ujungnya, turun tangan Pak. sendiri. Dan Pak. Jadi perlu kesadaran kolektif. Negara ini sekarang sedang bahaya oleh permainan hukum, para mafia, kemudian aparat-aparat bobrok. Dan untuk itu sebenarnya kalau saya simpel aja kalau dari sudut hukum tata negara dan sudut ilmu politik. Kalau presiden mau bisa semuanya. Apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah itulah sebabnya saya berharap Pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kecuali kalau ya sudahlah hancur-hancuran aja nunggu sanksi otonom tadi, sanksi sosial, kehancuran moral gitu. Kalau mau nunggu itu ya lah. Oke, sudah kamu dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD di eranya Pak Jokowi itu adalah sebagai Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, beliau membawai polisian, kejaksaan, ya, itu dan tentu saja Kompolnas juga di situ ya. Komjak, Komisi Kejaksaan. Nah, kata beliau itu jelas kan di situ mengatakan bahwa beliau sudah berusaha ikhtiar ketika jadi Menko Polhukam. Ini kita bicaranya bukan masalah Pak Prabowo, masalah di era kepemimpinan Jokowi sebagai presidennya. Itu beliau sudah membuka sampai beliau ya istilahnya berusaha ikhtiar menerobos semuanya. Sudah segala upayalah. Kelihatannya beliau ngomong segala upaya sudah beliau upayakan, tapi jalannya buntu. Dan beliau mengatakan harus ada kesadaran kolektif. Karena aparat, kita bicara aparat, itu semua bobrok kata beliau. Aparat semua bobrok. Kalau saya melihat dari kedudukan beliau sebagai Menko Polhukam, maka yang bisa dikatakan oleh Pak Mahfud MD ini adalah kebobrokan di kepolisian dan di kejaksaan. Jadi saking bobroknya itu, saking ya sudah melawan mafia itu seperti tidak bisa. Sehingga beliau seperti berputus asa. Akhirnya beliau ngomong lah dalam pokok di situ kamu dengar sendiri bahwa sesungguhnya presiden itu bisa kalau mau berkehendak bisa. Misalkan memerintahkan kepada jaksa agung
selesaikan itu dalam 1 minggu. Kamu harus bisa menyelesaikan. Kalau tidak bisa, kamu saya ganti. Atau Kapolri, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah di kepolisian supaya tidak melakukan rekayasa, supaya tidak melakukan upaya kesewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang, kalau kamu tidak mampu, maka kamu akan saya tindak atau saya ganti. Itu semuanya ada bergantung pada presiden. Dalam pokok, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kebobrokan itu sesungguhnya bisa diatasi oleh seorang kepala negara, oleh presiden. Nah, kalau kamu bertanya kenapa yo kok di eranya Pak Prabowo begitu beliau dilantik belum 200 hari, anggaplah belum 200 hari, anggaplah itu belum setengah tahun ya, belum 6 bulan. Awal-awal Pak Prabowo menjabat aja, begitu banyak korupsi yang muncul ya. Terakhir kamu bilang PLN, ya, itu masih banyak. Jadi ini akan berurutan terus ini, karena memang korupsi di era Jokowi itu seperti dibiarkan gitu, seperti bahkan di keluarga Jokowi sendiri itu anaknya dilaporkan ke KPK. Dan pelapornya, salah satu pelapornya sampai pernah dianiaya, mendapat penganiayaan. Kembali pada kasus ini, jadi seolah-olah kalau saya bilang itu sesungguhnya sepertinya Pak Mahfud itu ngomongkan tentang Presiden Prabowo, tapi sesungguhnya Pak Mahfud itu ngomongkan tentang Jokowi. Di eranya Jokowi semuanya bobrok. Karena apa? Karena Jokowi sebagai presiden gagal menegakkan hukum. Nah, kalau kamu bertanya kenapa banyak sekali korupsi, ya karena memang Jokowi bagian dari masalah di hukum itu sendiri, bagian dari masalah yang berhubungan dengan tindak hukum, tindak pidana, ya bagian dari permasalahan yang menghambat penegakan hukum. Salah satunya yang paling jelas kamu perlu lihat adalah pelemahan KPK. Terus permasalahan seperti penyerobotan tanah-tanah rakyat, perampasan tanah-tanah rakyat seperti tanah rakyat di Rempang. Kamu juga lihat seperti pagar laut, sampai ada pagar laut. Sekali lagi, pagar laut itu tidak mungkin terjadi kalau itu hanya perintah dari menteri, kebijakan dari menteri, pasti di atasnya. Kenapa? Ini bukan main loh. Laut yang disertifikatkan, laut yang dipagari, setelah itu laut yang disertifikatkan. Sampai, mohon maaf, terbit sertifikat. Ini nggak mungkin, nggak main-main ini kalau bukan karena, ya mohon maaf saja saya ngomong atau diduga presiden terlibat di situ. Karena apa? Aguan sendiri sudah ngomong, ini berhubungan dengan PIK, dan ada Aguan di situ, dan Aguan sudah ngomong bahwa PIK 2 berhubungan dengan PIK 2 itu adalah barter. Kalau kita bicara masalah barter, ini kan bagian daripada gratifikasi. Tidak boleh ada barter, itu tidak boleh. Saya membangun ini, lantas saya harus dapat ini, tidak boleh. Akan terjadi pelanggaran hukum. Nah, kalau saya bilang itu sudah bagian daripada upaya korupsi. Di barter perkataan Aguan itu sudah jelas itu. Sudah masuk unsur gratifikasi. Nah, disinilah kamu harus paham kenapa kok sampai ada korupsi, karena mudah sekali hukum dipermainkan, hukum dibuat bagaimana hukum itu berpihak pada yang namanya oligarki, yang namanya uang. Sehingga sepertinya kalau kita bicara masalah Aguan itu seperti membeli hukum, membeli izin. Padahal tidak boleh, izin itu harus prosedurnya sudah dari awal sudah jelas, sehingga kalau sudah pada
tatarannya tidak memerlukan uang pun juga kalau memang sesuai dengan prosedur akan berhenti, akan berjalan, akan ditindaklanjuti kalau sudah sesuai prosedur. Tapi ini tidak sesuai prosedur karena barter tadi, dan barter ini terus terang kalau mau kejaksaan, KPK, bahkan kepolisian mau menindaklanjuti, sesungguhnya jelas yang kena adalah Jokowi karena sudah disebutkan oleh aguan. Dan berhubungan dengan pertanyaan kamu kenapa kok seperti itu, seperti banyak sekali korupsi, ya itu tadi, bahwa dalam posisinya sekali lagi pemerintahan Jokowi gagal, bahkan terbeli oleh oligarki. Paham kira-kira? Nah, ya, sekali lagi ya, kekuasaan Jokowi terbeli oleh oligarki sehingga yaitu tadi semuanya sudah diselesaikan karena uang. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga kamu paham. Fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selalu semoga Pak Prabowo menyadari dan semoga Pak Prabowo tidak terbarter seperti yang dilakukan oleh Jokowi dengan barter dengan aguan, dan ini bahaya untuk rakyat ya. Oke, saya menyampaikan tetap bersama peduli rakyat Palestina, peduli Palestina, salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.